Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi tentang masa pendudukan militer Jepang di Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih respon dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan militer Jepang di Indonesia. Tolong disimak dengan baik ya. Pendudukan militer Jepang di Indonesia telah menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Rakyat mengalami penderitaan lahir dan batin, kelaparan, penyakit, dan kemiskinan hampir-hampir bisa ditemui di setiap wilayah. Derita psikis seperti stres atau gangguan jiwa, dan bahkan kematian terjadi menerjang kaum perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia telah melakukan perlawanan dengan strategi kooperatif, bersenjata, dan strategi gerakan bawah tanah atau ilegal. Perlawanan dengan strategi kooperatif muncul disebabkan Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi-organisasi bentukannya yang ditunjukkan bagi kemenangan Perang Asia Raya. Jadi tidak semua organisasi diperbolehkan beroperasi atau berdiri pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, perlawanan dengan cara strategi kooperatif. Jadi beberapa organisasi pada masa pendudukan Jepang yang menggunakan strategis perlawanan kooperatif antara lain sebagai berikut. Organisasi yang pertama adalah Putra. Pada tanggal 1 Maret 1942, Ir Soekarno mengumumkan dibentuknya gerakan baru bernama Pusat Tenaga Rakyat yang disingkat Putra, bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Sedangkan bagi Jepang, Putra merupakan gerakan yang dimaksud untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam membantu perangnya. Sebagai pemimpin tertinggi Putra, diangkat Ir Soekarno yang dibantu oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur yang disebut dengan 4 serangkai. Dan dianggap sebagai lambang dari aliran-aliran dalam pergerakan nasional. Organisasi Putra disambut baik oleh organisasi-organisasi yang udah ada pada masa itu. Jadi beberapa organisasi menyatakan bergabung dengan organisasi Putra. Seperti salah satunya itu Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia. Putra cukup berhasil dalam ikut mempersiapkan rakyat secara mental bagi keperluan kemerdekaan dengan rapat raksasa dan dengan menggunakan media komunikasi massa milik Jepang. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dapat berkomunikasi dengan rakyat secara luas. Organisasi yang kedua adalah Jawa Hokokai. Jadi pihak Jepang itu menyadari bahwa organisasi Putra lebih banyak bermanfaat bagi pihak Indonesia ketimbang Jepang. Jadi pada tahun 1944, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Jawa. Berbeda dengan Putra, Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika dalam Putra puncak pimpinannya diserahkan kepada golongan nasional Indonesia, Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Guen Seikan. Anggota Jawa Hokokai minimal berusia 14 tahun, bangsa Jepang atau bangsa Indonesia, pegawai negeri atau kelompok profesi. Jawa Hokokai juga mempunyai anggota-anggota istimewa yang terdiri atas organisasi wanita, pusat kebudayaan, tata usaha pembantu prajurit peta dan heiho, serta Hokokai
perusahaan. Jadi, Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan padi pada tahun 1945. Semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai. Organisasi ketiga adalah MIAMI atau Majelis Islam ala Indonesia. Jadi golongan nasional Islam juga mendapatkan kelonggaran pada masa pendudukan Jepang karena dinilai memiliki sikap paling anti bangsa Barat. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang masih mengizinkan berdirinya satu organisasi Islam yaitu MIAMI yang telah berdiri di Surabaya sejak tahun 1937 oleh Kiai Haji Mas Mansur dan kawan-kawan. Pemerintah militer Jepang memilih MIAMI sebagai satu-satunya wadah bagi organisasi gabungan dari golongan Islam. MIAMI baru diakui oleh pemerintah militer Jepang setelah mengubah anggaran dasarnya khususnya mengenai asas dan tujuannya. Pada asas dan tujuan MIAMI ditambahkan kalimat turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon. Pada bulan Oktober 1943, secara resmi MIAMI dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga diangkat sebagai penasehat. Walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa golongan Islam selalu mengikuti perintah pendudukan Jepang karena banyak kebijakan Jepang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga menyebabkan sebagian tokoh Islam menarik diri dari kerjasama dengan Jepang. Selanjutnya, selain perlawanan dengan cara strategi kooperatif, ada juga perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata bangsa Indonesia terhadap pemerintah pendudukan Jepang tercermin dalam sikap heroisme rakyat dalam perlawanan di berbagai daerah. Antara lain ada perlawanan di Aceh, perlawanan di Singaparna, Jawa Barat, perlawanan Tengku Hamid di Aceh, dan perlawanan Tentara Peta di Blitar. Untuk perlawanan Peta di Blitar dilatar belakangi karena tentara Peta tidak tahan melihat penderitaan rakyat yang banyak dipekerjakan sebagai romusa. Perlawanan dipimpin oleh Supriyadi. Pada akhirnya, tentara Jepang berhasil mematahkan perlawanan dan berhasil menangkap prajurit-prajurit Peta. Mereka yang tertangkap kemudian diajukan ke Mahkamah Militer di Jakarta. Jadi ada beberapa orang yang diberi hukuman mati dan diberi hukuman seumur hidup. Selanjutnya yaitu perlawanan gerakan di bawah tanah atau ilegal. Beberapa pejuang nasional bangsa Indonesia mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah. Strategi perjuangan ini dapat terorganisir secara rapi dan dilakukan secara rahasia. Mereka diam-diam dan sembunyi untuk menghimpun kekuatan rakyat. Mereka pun berusaha menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jaringan hubungan terus dilakukan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang kooperatif terhadap Jepang. Selain itu juga mereka membentuk jaringan kekuatan dengan melakukan sabotase dan tindakan perusakan terhadap sarana dan prasarana vital milik Jepang. Beberapa kelompok pergerakan nasional yang menjalankan strategi gerakan di bawah tanah antara lain adalah kelompok Sultan Syahrir, kelompok Kaigun, kelompok Sukarni, kelompok Persatuan Mahasiswa, dan kelompok Amir Syarifuddin. Seperti itu kurang lebih penjelasannya, semoga dapat dipahami. Jangan lupa juga membaca buku paketnya, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.